الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Wa hukiya an ba'dil masyayikh annahu ra'a Sufyan Ats-Tsauri. Dihikayatkan daripada sebagian masyayikh bahawa sesungguhnya dia melihat Sufyan Ats-Tsauri fil manam, di dalam mimpi. Sufyan Tsauri seorang tokoh salaf yang sangat abid, yang ahli ibadah, terkenal masyhur namanya Sufyan Ats-Tsauri. Faqala lahu kaifa ra'aitul maut. Ditanya di dalam mimpi itu oleh seseorang kepada Sufyan Tsauri, bagaimana engkau melihat maut, mati, bagaimana cara engkau melihat mati? Jadi kata Sufyan Tsauri, amal maut fala tas'al an azmatihi wa shiddatih. Kalau tentang kematian jangan kalian tanya sakitnya dan bahayanya. Jadi ayul a'mal wajadtahu anfa', apa amalan yang paling bagus untuk mati itu? Kata orang bertanya ke Sufyan Tsauri dalam mimpi. Faqala, kata Sufyan Ats-Tsauri, kullu amalin salih anfa'. Seluruh amalan saleh bermanfaat ketika kita meninggal dunia. Lakinnani, akan tetapi bagi aku, kata Sufyan Ats-Tsauri, najautu minal hisab, Allah selamatkan aku daripada hisab disebabkan karena tarja'i wa sabri, karena aku irtija'. Irtija' ini ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya irtija'. Wassabri, dan aku pun sabar indal musibah, ketika musibah. Jadi ketika musibah, ketika aku ditimpa musibah, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan aku sabar. Itu yang menyebabkan aku tidak diazab oleh Allah. Jadi rupanya itu tu juga termasuk amalan soleh. Ketika kita ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar kita, maka itu termasuk bagian daripada amalan soleh. Wa ghafarallahu sayiatina, dan Allah ampuni daripada kesalahan-kesalahan. Wa dha'af hasanatina, dan Allah lipat gandakan daripada kebaikan kita. Wa rafa'a darajatina, dan Allah angkat darajat kita. Khatimah, ini pembahasan terakhir sebelum faslun fit ta'ziyah. Setelah ini tentang ta'ziyah ni, fasal baru. Khatimah terakhir. Qala ashabuna, jadi khatimah itu artinya terakhir. Kalau khatimah, jadi kalau kita menulis buku, ada di bagian terakhir babnya penutup. Berarti itu namanya khatimah namanya. Khatimatun, khatimah.
Ada khatimah tu dengan makna khatam, khatim, khatimah dengan makna cincin. Cincin juga dengan makna khatim. Wa khataman nabiyyin, dan penutup daripada segala nabi. Wa khatimun nabiyyin, penutup daripada segala rasul, itu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup segala nabi dan penghulu segala rasul, itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Adam fi tinatihi, Adam masih dalam tinatihi. Tinatihi itu Adam belum diciptakan dan aku sudah diangkat menjadi rasul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana an-nabi wa Adamu fi tinatihi. Itu jelas dalam Rawi Barzanji, dalam Burdah, dalam hadis sahih juga disebutkan itu. Adam belum ada apa-apanya, jangankan untuk ruhnya, belum ada apa-apa Adam, nama Adam saja belum ada, begitulah kan ya. Wa ana, dan Nabi sudah menjadi Nabi, Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Hadis itu sahih, Nabi sendiri mengatakan wa Adamu fi tinatihi, dan Adam masih belum ada apa-apanya, nama pun belum ada Adam, dan Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Tuh hadisnya sahih, bukan maudhu', bukan palsu hadisnya. Itu ma'ruf dari kalangan ulama tasawuf, ulama sufi, hadis-hadis seperti itu ma'ruf itu. Sayyidina Jabir lagi, Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, hadisnya sahih juga. Ma awal khalaqallaha qabla kulli syai', apa yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awal khalaqallaha qabla kulli syai'in nuri. Awal pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, berarti termasuk Nabi Adam nih. Belum lagi Adam diciptakan, nuri, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan. Hadisnya sahih. Sahih hadisnya. Belum lagi hadis tentang bertawassulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, hadisnya juga sahih. Dalam Zakhair Muhammadiyah, Abu Ya'lawi Al-Maliki menukilkan hadis itu. Itu yang tak terbantahkan oleh bin Bas ketika itu, berdebatnya Abu Ya'lawi Al-Maliki dengan bin Bas, tak terbantahkan. Akhirnya karena tak terbantahkan tadi itulah, makanya mereka buat perdebatan. Memang dari dulu sudah dunia debat itu sudah hal yang biasa. Cuma maka kita pun seperti itu. Mulai dari Abu Ya'lawi Maliki mengajarkan sampai ke kita hari ini, kalau berdebat dengan Wahabi mesti harus direkam. Kalau tidak, mereka berani mendustakan, berani mereka berdusta, direkam. Jadi awalnya Abu Ya'lawi Maliki di Makkah ketika itulah awal munculnya kitab Mafahim Yajibu an Tasihha itu. Diundanglah ke Taif, disidang ke Taif Abu Ya'lawi Maliki oleh Syekh Utsaimin, oleh bin Bas ketika itu tokoh salafi terbesar saat itu. Disyaratkan tak boleh membawa rekaman. Tahun 80-an Abu Ya'lawi Maliki membawa rekaman awalnya, tapi karena sudah disumpah ketika itu, rekaman tadi ditinggal. Dia kata Abu Ya'lawi Maliki, ini rekaman ini peganglah, tak boleh kami membawa rekaman, tak boleh sama sekali. Ketika itu ada namanya Az-Zakil Amani, kalau tak salah saya, Menteri Informasi Saudi ketika itu, memfasilitasi. Jadi keinginan Nabi Ya'lawi Maliki direkam, tapi tak boleh. Ayolah, tak apa-apa, disumpah, jadi akan disidang. Abu Ya'lawi Maliki minta jubah yang muridnya yang pegang jubah tadi. Rupanya murid tadi recorder yang kecil untuk perekam tadi, yang 4 jam loh, durasinya 4 jam, termasukkanlah dek murid ke dalam saku Abu Ya'lawi Maliki. Jadi kan itu tak apa-apa kan tak kita yang memasukkan, dan kita pun sudah bersumpah, kita kan tak tahu. Jadi termasukkan oleh murid, dipakai oleh Abu Ya'lawi Maliki jubah tadi, berdebat dengan bin Bas, dengan Utsaimin. Nah, selesai hasil debat apa segala macam dah siap. Jadi kata Abu Ya'lawi Maliki setelah itu, mana rekaman tadi, mana? Kan ente yang pegang, kata Abu Ya'lawi Maliki kepada murid. Tidak ada, saya pegang Tuan Guru. Jadi mana? Saya letak di saku Tuan Guru. Di sini, ya, di situ tuh ada rekaman Abu Ya'lawi Maliki. Untung ada rekaman itu, diputar, tinggal dijadikanlah sebuah kitab namanya Mafahim Yajibu an Tasihha. Kitab itu sudah diterjemahkan hari ini di Indonesia.
Bacalah buku tu, namanya Mafahim Yajibu an Tasihha. Itu hasil debatnya Abu Ya'lawi Maliki dengan bin Bas dengan Utsaimin. Itu hasilnya itu. Mafahim Yajibu an Tasihha. Jadi termasuk mereka mengatakan bahwa ulama-ulama mujtahid mazhab yang 4 tu dalal, sesat. Sehingga dikatakan maghdubi alaihim waladdallin. Mereka yang dimarahi oleh Allah dan mereka tersesat karena yang benar itu cuman adanya mazhab Rasulullah. Tengok dalam Mafahim itu ucapan salah seorang yang daripada yang berdebat itu. Sehingga seperti itu, mereka yang dilaknat katanya. Bayangkanlah saking apanya mereka. Jadi harus ada kamera begitu. Kami malam tadi dengan Kek Idrus Ramli ngopi sampai jam 11 malam, 11 lewat lah. Jadi kata beliau, harus syaratkan itu tuh, syaratkan harus kamera. Mau tak dia dikamerakan? Kalau bisa di live streaming, kalau bisa lanjutkan, kalau enggak. Itu dia. Jadi perdebatan itu suatu hal yang lumrah, yang biasa ya. Kalau memang mereka mengatakan diri mereka hak, ya udah berdebat. Tapi jarang mereka yang taluk tu, jarang. Kadang Sarawak. Yang mana nak berdebat? Dari zaman Imam Ghazali dulu biasa, Imam Syafi'i berdebat, Imam Ahmad bin Hanbal berdebat, Imam Hanafi berdebat, Imam Maliki berdebat, menentukan sesuatu yang hak. Jangan kita berkor-kor kita yang hak, kita yang hak. Kalau memang, ayo kita kemukakan dalil. Kita punya dalil, mereka punya dalil, coba kita adu dalil kita. Jangan kita mengatakan, oh kami yang benar, kami yang benar. Ini dia yang benar ketiga, ujung-ujung mereka kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka terjebak. Adakah perdebatan di zaman Rasulullah? Nabi tidak pernah berdebat. Berarti berdebat ini punya siapa? Punya ahli kalam. Ahli kalam itu orang-orang ahli tauhid yang memperdebatkan tentang daripada beberapa akidah, ya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah. Memang harus ada perdebatan. Dari dulu sudah ada Dahriyah sampai bunuh-membunuh. Sudah ada dari dulunya. Cuman kita hari ini tak mungkin sampai bunuh-membunuh. Cuman kita ingin mengatakan kita ni hak. Paling ujung-ujungnya nanti khilafiyah rupanya. Yang macam Buya Yahya dengan siapa tu? Profesor tu. Buya Yahya debat dengan ada seorang profesor itu kan. Videonya sudah lama. Awal-awal Buya Yahya balik dari Yaman itu. Awalnya tak setuju dia dengan cara dakwah Buya Yahya. Kemudian untung. Itu buktinya untung di video. Kalau sudah di syuting, nampak apa kelemahan daripada mereka. Tapi kalau nak nio di syuting, dah cik hawuk aja nama kalau bahasa Acu ni. Tahu apa hawuk? Nak tahu? Tengok dalam kamus bahasa Acu, hawuk ni. Kadang haw aja tanya itu orang Acu tu. Nak haw aja tanya. Iya haw Ustaz. Nak haw aja tanya kan. Nak haw tu kadang cerita, itu ajalah. Tengok boleh kamus bahasa Acu. Ada di bahasa Aceh tu. Nak hau-haunya ni, nak hau-haunya. Tadi apa di mana dapat asal kata hau-hau tu kan? Mungkin hau-hau ko huwa-huwa ke? Huwa-huwa. Qala ashabuna wa ghairuhum yata'akkad liman ibtala bi musibatin bimaitin aw fi nafsihi. Telah berkata sahabat kita dan selain daripada mereka bahwa orang-orang yang ditimpa musibah dengan kematian, dirinya atau keluarganya atau hartanya hilang, wa in khaffat ay yakthira inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf ala khairan alayya khairan minha, lamma wa'ada Allah ta'ala man qala dhalika bi anna alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Jadi hendaklah dia memperbanyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia lanjutkan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf ala khairan minha, dan gantilah ya Allah kebaikan daripadanya. Maka Allah janjikan bagi orang yang membaca itu, alaihim salawatum, dan rahmat min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa innahum humul muhtadun, mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi dapat musibah tarji' baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis wali khabaril muslim anna man qala dhalika ajarahu Allah wa akhluf lahu khaira. Siapa yang ketika ditimpa musibah
Dia berkata, ajarahullah wa akhluf lahu khaira. Ajarahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya, mudah-mudahan Allah membalikkan wa akhluf alai lahu khaira, dan mengganti bagi orang itu akan kebaikan. Wa Ahmad ma min muslimin wala muslimatin usibu min musibatin. Daripada hadis Imam Ahmad, tidak ada daripada seorang muslim, laki-laki dan muslim perempuan, ditimpa dengan musibah, fatadzakaraha, kemudian dia ingat kepada Allah, wa in tala'a hadaha falastarji illa jaddadahu Allahu 'inda dzalik. Kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali Allah membaguskan kembali yang hilang daripadanya. Jadi kalau awak membuat baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah dia capek. Ajraha yaumal usib, pada hari yang dia ditimpa musibah, qala inna Jabir laqad a'taitu hadhil ummah indal musibah ma lam ya'tu ghairuhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walau utuhu laqauluhu Yaqub alaihi salam wa lam yakul ya asafan ala Yusuf. Ini tentang ja'alnallaha ma'as sabirin fid dara'i syakirina fis sarra. Baik, faslun. Ini tentang fasal yang baru, fit ta'ziyati, tentang takziah. Apa hukum takziah? Apa yang dibaca daripada takziah? Ini mantap pula ni musannif ini. Habis fasal takziah, masuk pula fasal ziarah kubur. Macam mana memasak makanan untuk orang yang meninggal dunia atau untuk orang yang takziah, boleh tak? Tengok dalilnya. Jangan capek-capek aja bid'ah. Awak andiu sebut bid'ah. Banyak hadisnya. Tengok nanti hadis-hadis. Antu andiu ya tak? Tengok dalam kamus bahasa Arab, andiu. Apa andiu? Sebanyak-banyak tu hadisnya. Tentang memasak makanan untuk orang yang meninggal, untuk orang yang hadir ketika takziah, kenduri kematian, kenduri. Kita ada 1 hari, 2 hari, 7 hari. Tengok ke dalilnya, hadisnya sahih. Makanya kadang tu tadi tu lah. Tengoklah dari papak besok, cuba tengok kalimat bahasa Arab, andiu, apa situ andiu. Dapat situ tu langsung. Apa hukum membaca Quran di atas kuburan, apa hukum menghadiahkan pahala baca Quran. Hadisnya sahih semua. Satu pun tak ada hadis maudhu', hadis palsu. Pendapat jamaah minas salaf, daripada kalangan salaf, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kathirun may yasalu bihi, menghadiahkan pahala kepada orang meninggal dunia. Tu yang agak lama. Setelah tu baru masuk bab zakat lagi. Baik, faslun fi ta'ziyah, dan suansu kullu syai'in bi ansurin wala taburu-burunya. Itu hadis ini. Setiap sesuatu tu dia suansu, tak boleh taburu-buru. Hadis rawahu Zulhendri Rais. Takziah, faslun fi ta'ziyah. Habis takziah baru faslun tentang ziarah kubur. Tentang ziarah kubur baru masuk bab zakat. Fi ta'ziyati, tentang takziah. Apa itu takziah? Takziah menjenguk daripada saudaranya yang ditimpa musibah. Imma adakala ia memberi kebahagiaan, maksudnya menghibur daripada orang yang ditimpa musibah, tu takziah juga namanya. Wa imma antasihatun bis sabri, atau dia memberi nasihat dengan sabar, tu takziah je namanya. Mungkin wak sanangan hatinya tak bisa, kawan wak ditimpa musibah, awak mencuba membahagiakannya, wak balian nyoto umpamanya, indak je nya bahagia rupanya. Cari cara lain. Apa lain? Nasihati, sabar. Awak juga meninggal nya, wak lapih lainnya dengan hati yang suci, dengan muka yang jernih, wak doakannya. Tu takziah. Akhraja At-Tirmizi, hadis Imam At-Tirmizi rahimahullah, an Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza masaban falahu mithlu ujrih. Siapa yang man'azza, siapa yang bertakziah, siapa mengucapkan kalimat takziah kepada masab, kepada orang yang ditimpa musibah, falahu, maka bagi orang itu seperti misal pahala orang yang ditimpa musibah. Jadi kalau ada kawan wak ditimpa musibah, datang wak kayaknya mengucapkan takziah,
mengucapkan kalimat ikut berbelasungkawa, sabarlah kecil kita kayaknya, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala yang sedang ia hadapi atau yang sedang ia dapatkan. Itu ni. Jadi cara daripada takziah ini imma bisalam, salam kayaknya, imma bin nasihah, dinasihati dengan kesabaran, wa imma syai'in yu'tiyah, atau dengan sesuatu yang membantunya. Itu termasuk takziah. Awak membawa boreh ke rumahnya atau membawa piti ke rumahnya, itu termasuk takziah itu. Membawa kainkah kita, membawa apakah kita, itu termasuk takziah. Hadis berikutnya an Abi Barzata, man azza thuqla kasal burda, siapa yang dia bertakziah ketika thuqla ni ketika ada saudaranya yang meninggal, maksud di sini anaknya yang wafat, khasiyal burda, maka dipakaikanlah kepadanya pakaian daripada surga. Jadi ada anak kawan wak umpama meninggal, datang wak cepet memberikan kalimat takziah kepadanya, maka kita dipakaikan pakaian daripada surga. Hadis wa Ibni Majah wal Baihaqi an Amr ibn Hizam, ma min mu'minin ya'udhu akhahu bi musibatin illa kassahu Allahu azza wa jalla min hulul karamati yaumal qiyamah. Banyak dari hadis-hadis tentang memberikan peluang untuk takziah. Ma min mu'min ya'udhu, tidak ada daripada seorang mukmin yang melakukan takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah pakaikan kepadanya perhiasan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang memiliki pakaian-pakaian yang berhias-hias nanti di hari kiamat, itu tanda orang yang sering dia melakukan takziah. Gitu ni. Takziah ni kepada orang ditimpa musibah. Musibah bukan berarti orang yang meninggal dunia saja. Imma kebakaran itu takziah, imma kecelakaan juga takziah itu. Jadi bukan kepada orang yang meninggal saja. Pokoknya orang yang ditimpa musibah, itu namanya takziah itu. Ada dalam beberapa kitab disebutkan dalam kitab orang yang membiasakan dirinya untuk melakukan takziah di dunia, maka ketika dia nanti meninggal dunia, dia pun akan ditakziahi oleh orang. Begitu dia. Ramai orang takziah. Kenapa? Karenanya lah terbiasa menziarahi orang ketika dia ditimpa musibah. Ketika orang lain ditimpa musibah. Tanbih, inna ta'ziyata wa hiya at-tasbir. Takziah itu dianya sabar, memberikan sabar kepada orang yang ditimpa musibah, sahibul mait, atau orang yang sedang berduka. Orang yang ditimpa musibah, orang yang sedang berduka, atau orang yang sedang meninggal keluarganya. Wa yuhawwin musibah, kita datang pergi takziah itu untuk meringankan yang ditimpa musibah. Jadi awak datang pergi takziah itu untuk meringankan yang ditimpa musibah, bukan untuk memberatkan. Itu perlu kita ingat itu. Maka kalau kita pergi takziah, jangan kita minta fasilitas yang bagus. Tak ada karpet lebih ancak dari kolego katanya. Jangan, duduk aja lah di mana bisa duduk. Hanya hidang dia orang air putih, minum air putih je minta anda teh lah, tak terlalu lah, kau apa sedek kau ni. Jangan. Wa yuhawwin katanya, kan di situ sudah disebutkan ini. Memudahkan, meringankan orang yang ditimpa musibah. Ini berbeda qadiyahnya ini. Berbeda hal kalau sudah dihidangkannya. Awak ada minta apa-apa lah dihidangkan ke kita. Itu perlu juga kita mengambilnya itu. Jangan kita justru kalau nak awak ambil mereka justru mubazir pertama. Yang kedua, siapa yang memakan? Yang ketiga, hajat orang tak sampai, orang nak bersedekah ke kita, ya kita ambil. Wal mustahab, dan disunnahkan takziah itu qabla madha salasata ayyam, sebelum berlalunya 3 hari. Jadi sunnahnya takziah itu 3 hari menurut satu qaul daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari itu min ba'di dufnih, daripada setelah dikuburkan, bukan daripada setelah
meninggal dunia. Jadi umpama hari konya meninggal, besoknya dikuburkan. 3 hari itu mulai dari besok. Gitu dia. Itu dianjurkan kita takziah selama 3 hari. Apa hikmahnya 3 hari? Kenapa hikmahnya 3 hari kita dianjurkan? Karena memang masa 3 hari ini waktu yang waktu yang manusia dalam keadaan ikhtiyariat atau dalam keadaan bersedih itu 3 hari. Biasanya 3 hari. Hari nang kampek biasa kawan lama golak yang biasanya. Hari nang kampek ada bagai yang sehari aja nyari besoknya lama yang golak kadang. 3 hari. Maka kebanyakan dari kajian-kajian fikih dari hadis Nabi banyak memakai bilangan 3. Seperti contoh Imam Syafi'i, khiyar itu 3 hari juga menurut Imam Syafi'i. Khiyar ni masa memilih, umpama garansi lah begitu. Amo boleh handphone ko dibeli. Jadi masa garansinya 3 hari. Kalau 3 hari dibalikkan itu boleh, tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari tak boleh. Itu masa khiyar namanya dalam mazhab Syafi'i. Kalau pakaian kata Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh 3 hari, cukup 1 hari saja. Kalau sobek balikkan. Di hari yang kedua kalau dia balikkan tidak diterima lagi menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Bilangan 3 juga. Mana bilangan 3 lagi? Cerai, talak 1, talak 2, talak 3. Mana bilangan 3 lagi? Banyak syariat kita banyak memakai bilangan 3. Itu dia. Makanya ketika berfoto tu 1, 2, 3-nya. Itu. Karena bilangan 3 tu bilangan ikhtiyariat. Cuman kini kawan lah mulai tambah ampek keceknya lah. Ampek tu menandakan inyo kababini ampek itu tu. Supaya sunnah kan ni. Tapi ada juga orang mengatakan 1, 2, 3 tu hitungan orang-orang non muslim. Tuhan bapa, Tuhan anak, apa lagi? Ilahun atsalis, Tuhan yang 3 kata ni. Makanya adalah orang Arab mengganti 1, 2, 3 tu jo alif ba ta kan, gitu ni. Sebenarnya dalam penyebutan tu tak ada masalah. Wa taqrahu ba'da madhiha, dimakruhkan setelah berlalunya 3 hari. Jadi kalau lewat 3 hari hukumnya makruh dalam satu qaul, ya, dalam satu qaul hukumnya makruh. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kita untuk mentakziahi atau untuk selalu mendoakan atau untuk selalu menziarahi kuburnya orang yang meninggal dunia selama 7 hari. Kenapa? Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu sibuk menanyakan daripada sahib, daripada orang yang berada di dalam kubur itu selama 7 hari. Jadi malaikat itu selama 7 hari bertanya, itulah proses bertanya. Bertanya sehari, marrabbuka wa ma nabiyuka wa ma, sibuk dalam masa 7 hari. Maka dalam masa 7 hari itulah kita dianjurkan untuk melakukan takziah. Kemudian dianjurkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kata ulama, kata musannif, karena takziah itu untuk menenangkan hati lil masab, orang yang ditimpa musibah, dan kebiasaan hati orang itu tenang tu sudah pada 3 hari. Maka jangan kita perbaharui lagi kesedihannya. Kalau kita lama takziah di pada rumah, ya, maka berlama-lamalah kesedihan itu untuknya. Maka tidak elok. Gitu dia. Cuman ada ulama berpendapat, apakah selama 3 hari sampai 3 hari itu tak ada lagi kita berkunjung ke rumahnya? Ada ulama mengatakan afdalnya memang kita berkunjung lagi. Mungkin dari yang kelima kita jenguk dia balik, boleh. Atau dari yang ketujuh kita jenguk dia balik. Karena dikhawatirkan at-taqta', dikhawatirkan memutuskan silaturahim. Dah ada datang si anu tu ledah petang, duit amak wak lainnya tiba-tiba je. Kini nak duit nak ada amak wak nak tibanya ledah. Itu yang tak dibolehkan ni. Yusannu, disunahkan ayya'ammal bita'ziyah jami' ahli al-mayyit. Disunahkan bahawa meratakan takziah itu kepada segalian keluarga mayit. Wa qaribuhu, orang terdekatnya, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan. Itu dianjurkan untuk kita mentakziahi. Ditakziahi, dinasihati begitu dia.
Wa qala Syafi'i wa ashabuna, dan telah berkata Imam Syafi'i dan ashabuna, wa yaqrahu lahum julusul laha, dimakruhkan bagi mereka, bagi ahli mayit untuk duduk laha baginya orang takziah. Maksudnya duduk berlama-lama dengan orang takziah itu makruh hukumnya. Qalu li'annahu muhdats wa huwa bid'atun li'annahu yajdidul hazn, karena nanti bisa menambah kita kepada berlama-lama rasa galau, rasa sedih, rasa gundah. Jadi makruh hukumnya kita lama duduk dengan orang-orang yang datang bertakziah kepada kita. Umpama awak dapat musibah, makruh kita lama duduk dengan mereka. Mungkin kau apa yang kawak kerajaan lah. Begitu maksud Imam Syafi'i. Sebagaimana dalam hadis bahawa Nabi SAW mendapatkan khabar terbunuhnya Zaid ibn Harithah dan Ja'far ibn Rawahah, wa jalasa fil masjid ya'rifu fi wajhil hazn, duduk baginda Nabi di masjid, dia nampak daripada wajahnya agak sedih. Fala nusallim ayajlus, kemudian Nabi tidak mengizinkan bahawa untuk duduk berlama-lama, kana li ajli ayatihin nas, nanti tiba-tiba manusia tiba lo orang cek lai rasa gundah lo, bertanya je orang cek lai, bertanya je orang cek lai, bertanya je. Jadi kalau sudah kita datang ke sana, fala natakallam, jangan sampai banyak untuk daripada bertanya. Jadi kalau orang banyak umpama lah ada orang yang bertanya, nak usah bertanya je balik. Ini kadang kebiasaan kita, bila meninggal kau je. Tadilah ada kawan bertanya, iyonyo subuh tadi tu nyo malam agak jago malam tahajud abang ko, sebab tu lah panik saja. Tu nyo sedang tahajud tadi, orang kazan subuh dijago abang ko, hendak jago abang ko ledahnya. Ngalah sampai itu. Tiba orang cik lai bertanya lah, dari bila abang ko meninggal ko? Tiba cik lai, itu yang tak dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Kalau lah ada orang bertanya seorang, untuk je lawak lah. Jangan tanya je lah. Begitu. Karena menambahkan tajdid, menambahkan rasa gundah, rasa haru daripada orang yang ditimpa musibah. Wak biasa kan begitu biasa kan? Apa ada sakit abang ku ke petang ni. Berulang-ulang itu balik tu. Tiba orang balik itu je lah, tiba orang balik itu je lah. Ancak dicatat tu asbab meninggalnya tu. Jadi kalau ada orang bertanya baca situ aja kan. Kadang memang tiba dia awak je yang terasa dia awak tu. Kadang jadi apa-apa ibu-ibu kalau lah tak usah bertanya lah. Tak usah bertanya kalau lah ada orang di muka, atau kau orang lain saja kita tanya, jangan ke keluarga tu. Begitu. Apa sakitnya buya kau ni meninggal, buya meninggal lah, jangan usah tanya ke keluarganya lah, dapat awak dari kawan. Kau tak awak nak ingin kepo je, bertanya je tu, apa jangan, tak boleh. Itu maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi ketika lah banyak orang tu, Nabi tak bertanya lah, dan Nabi justru tak mengizinkan untuk duduk lagi. Wa qala alama ibn Ilan qalu ya'ni bil julus madhkur ayat jatama ahlal mayt fil bayt liyaqsidahum man arada ta'ziyah bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim wala farqa bainar rijali wan nisa'i fil karahatil julusul laha. Jadi yang orang yang ditimpa musibah pun gitu, tak usah dilayani, terserahnya lah, duduknya duduk. Ya kita ada aja yang kita lakukan supaya tidak teringat lagi hal yang seperti itu. Cuma ada orang gitu disambut sombong lainnya, awak pergi takziah ke rumah nyonya, acuh tak acuh saja awak ni. Memang di hadis dianjurkan seperti itu, apa cara ni? Karena lama-lama bekok akhirnya sedih lagi, akhirnya menangis balik. Yo patang baru abang tu bercerita, cakap patang baru makan goreng pisang kami berdua gitu. Lah mulai pula diheboh ni lah. Tu dia. Jadi tu pelajaran di kita. Kau kan awak dalam bab itu kan, awak kan memang bertanya tadi. Kita habiskan ziarah. Wa sana'u ta'am yajma'una an-nasa 'alaihi. Kemudian memasakkan makanan untuk orang-orang yang takziah kepadanya. Pertama, memasakkan makanan untuk ahli mayit yang ditimpa musibah. Jelas hadis Rawiya Ahmad wa Ibn Majah bi isnadin sahih an Jarir ibn Abdullah al-Bajili qala kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sana'ahum ta'am ba'da nufnihi minan niyahah. Apa katanya? Bahawa
kami diperintahkan, ruya Ahmad hadis sahih dari Jarir ibn Abdullah al-Bajili, qala kunna, adalah kami menyiapkan kami, naud ijtima' kami kembali berkumpul kepada ahli mayit keluarga, wasanahum ta'am, dan memasakkan kami akan mereka, untuk mereka ta'am makanan, ba'da dufnihi, setelah dikuburkan, min niyahah, daripada niyahah. Niyahah ni agar mereka tidak mencabut-cabut rambutnya, memukul-mukul kepalanya, begitu. Wa istahabbu lil jiran wa ahli mayit. Besoklah kita baca tentang makanan ini. Karena hadisnya panjang, hadisnya banyak. Termasuk daripada hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih dalam Mishkatil Masabih. Ketika Nabi hadir ke pemakaman, salah seorang sahabat dikuburkan. Hafiri, 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 kata Nabi 3 kali. Lapangkan lahatnya, lapangkan, kata Nabi. Dilapangkan sahabat. Setelah dilapangkan sahabat, dikuburkan. Setelah dikuburkan, Nabi pun berdoa. Setelah Nabi berdoa, datanglah seorang perempuan mer'ah. Perempuan tadi isteri daripada yang meninggal dunia. Ya Rasulullah, singgah di rumah dulu ya Rasulullah, makan makanan ya Rasulullah. Yalah, Nabi singgah, luqmah au luqmataini. Nabi memakan, menyuap, mengunyah seperti mengunyah makan hal keadaan biasa dengan para sahabat. Hadis ini sahih. Itu tanda Nabi makan di rumah orang mati, di rumah orang meninggal dunia. Hadisnya besok insya-Allah. Mana yang ingin berdebat, siapkan dalil-dalil besok. Kalau you ingin direkam besok insya-Allah. Tapi doktor lo kalau bisa yang mendebat itu. Ya, siapkan, siapkan dalil sahih, siapkan pula dalil-dalil sahih. Apa-apa. Kalau apa-apa tidak bisa, ustaz apa-apa ke siko. Japik ke masjid nan dua nan gadang tu. Kita hadapkan ke mereka. Ni dalil. Ni kalau nyo pandai lo membaca kitab ni tidak bergaris ko tidak berbaris kitab dah. Baca ko hadisnya sahih. Nabi pernah makan di rumah orang meninggal dunia. Kau hadis sahih. Nabi mengatakan berdoa di atas kuburan Utsman bin Maz'un. Kau hadisnya. Apakah Nabi tidak tahu kira-kira berdoa di atas kuburan tu nak sampai pahala? Memang di atas kuburan. Nabi salat di atas kuburan ni. Hadisnya sahih. Ada hadis. Kata mereka tak boleh salat di masjid yang ada kuburan. Jangankan masjid yang ada kuburan, Nabi saja pernah semayang di atas kuburan. Jadi siapa yang sebenarnya tidak mengerti hadis dah? Hadis sudah dibahas oleh ulama, ada hadis ni, hadis ni, hadis. Jadi yang dikerajokan di ulama-ulama kita dulu, orang tua-tua kita dulu, tu ada dasarnya. Ada dasar, ada landasan hukum. Awak aja kini kadang pandai pula tu kadang baru 2 bulan yang mengaji baru saya ustaz terasa iba, saya ustaz merasa bersalah, saya ustaz. Kenapa? Orang tua saya meninggal, banyak kemusyrikan yang dia lakukan. Apa musyrik? Ya, orang tua saya ketika ayah kakek saya meninggal dunia, dia membuat kenduri kematian 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, 40 hari. Itulah ustaz, mudah-mudahanlah ustaz, saya takut orang tua saya ni masuk neraka karena mengamalkan. Kan kurang ajar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua saya. Tapi kalau saya melihat hampir seluruh kehidupan orang tua saya itu penuh dengan kebid'ahan kerjanya, sampainya macam itu. Orang tua saya dengan zikir jaharnya, orang tua saya apa ni kalam. Jadi ni dalil tentang memasakkan makanan untuk orang meninggal dunia, memasakkan makanan untuk orang yang datang takziah, menghadiahkan makanan, mendoakan di atas kuburnya, kemudian salat di atas kuburnya. Ini dalilnya, nanti hadisnya insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan silakan.